Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 260 suruh dianya. Saat ini, Thomaskin sedang bingung di ruang tamu. Ia memeriksa pakaiannya beberapa kali, tetapi tidak menemukan liontin dari Ibu Angelin Wang. Itu adalah pusaka keluarga mereka, berapapun harganya, niat ini sangat berharga. Jelas-jelas ada di rumah, bagaimana bisa hilang? Bibi Feng, tolong bantu aku mencarinya. Baik, Tuan Muda ***, jangan khawatir, jika hilangnya di rumah, pasti akan menemukannya. Thomaskin sedang duduk di atas sofa, sedikit terdiam. Hanya ada dua orang yang datang ke rumah, Melissa Zhu, Lydia Wang, dan ditambah Bibi Feng, total ada 3 orang. Tentu saja Melissa Zhu dan Bibi Feng tidak akan mencuri barang-barangnya, kalau Lydia Wang. Bagaimanapun juga Lydia Wang adalah seorang nyonya berduit, dia seharusnya tidak akan melakukan hal semacam ini. Jika Jade Guanyin ini hilang, Angelin Wang mungkin akan marah. Tepat ketika Thomaskin sedikit kesal, Julia Wang masuk dari luar. CEO Qin. Thomaskin sedikit bingung, ada apa, kenapa kamu di sini? Julia Wang berkata, Lydia Wang memintaku untuk memberimu hadiah lagi. Thomaskin mengerutkan kening, mengapa dia lagi? Lain kali jika dia mencarimu, abaikan saja dia. Julia Wang buru-buru mengangguk, ya, kali ini aku pikir barang yang dia kasih lumayan bagus. Anda pasti menyukainya, jadi aku mengambilnya. Anda lihat dulu, jika Anda tidak menyukainya, aku akan mengembalikannya kepadanya. Julia Wang meletakkan kotak kayu cendana merah di atas meja dan membukanya. Melihat Jade Guanyin di dalamnya, dia berpikir, CEO Qin akan menyukainya kali ini, dan Lydia Wang ini juga sepertinya telah banyak berusaha. Tanpa diduga, ketika Thomaskin melihat Jade Guanyin yang familiar di dalam kotak, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menggebrak meja dengan keras. Brak! Meja kopi kayu solid di depannya dipatahkan oleh Thomaskin, dan Julia Wang pun terkejut dengan bunyinya. Lydia Wang ini benar-benar gila. Sudah mencuri barangnya, membungkusnya, dan memberikannya sebagai hadiah. Wajah Julia Wang juga pucat, dia tidak menyangka CEO Qin akan begitu marah, sampai-sampai mejanya patah. Qin, CEO Qin, ada apa, kamu tidak suka hadiah ini? Bahkan jika tidak menyukainya, juga tidak perlu semarah itu, bukan? Thomaskin menunjuk ke pintu dan berkata, biarkan dianya, jangan beri aku apapun lagi, kamu juga keluar. Julia Wang menggigil dan mengangguk dengan cepat. Ya. Selesai berbicara, dia berlari keluar tanpa henti, jantungnya serasa akan melompat keluar. Itu adalah pertama kalinya dia melihat CEO Qin begitu marah. Julia Wang mengemudikan mobil kembali ke kantor dengan penuh amarah. Dilihatnya Lydia Wang ada di depan pintu. Lydia Wang terlihat cemas menunggu hasilnya. Kali ini hadiahnya sangat bagus, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Tanpa diduga, setelah Julia Wang keluar dari mobil, raut wajahnya suram, dan dia tidak terlihat baik. Wakil Direktur Wang, bagaimana, apa kata CEO kalian? Julia Wang dengan muram berjalan masuk ke gedung perusahaan tanpa memandangnya. Lydia Wang bingung dan bertanya. Wakil Direktur Wang, apa yang terjadi? Tolong beritahu aku. Melihat Julia Wang berjalan terlalu cepat, Lydia Wang pun meraih lengannya. Kali ini Julia Wang sangat marah, dia menoleh ke belakang lalu menamparkan wajah Lydia Wang. Plak! Dengan suara nyaring, 5 sidik jari yang jelas muncul tepat di separuh wajah Lydia Wang. Wakil Direktur Wang, apa yang Anda? Dengan wajah memerah, Julia Wang menunjuk padanya dan memakinya. Keluar, jangan minta aku melakukan apapun lagi, kata CEO kami,
kelak jangan beri dia apapun lagi, keluar. Setelah itu, Julia Wang langsung masuk ke dalam gedung. Dr. Stranger, bab 261 beraninya kamu menamparku. Raut wajah Lydia Wang berubah, dan semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Pasti tidak ada masalah dengan kualitas giok itu, tetapi kenapa bos bisa begitu marah? Bos pasti sangat kesal, dia mungkin memarahi Julia Wang, kalau tidak, wakil CEO Wang tidak akan menamparnya dengan marah. Mungkinkah ada sesuatu pernyataan jahat? Giok jenis ini tidak semuanya bagus, jika giok semacam ini digali dari kuburan kuno, ini akan mendatangkan ketidakberuntungan, dan jika menjadikan giok ini sebagai hadiah untuk orang lain, maka kemungkinan akan menyinggung perasaan orang lain. Lydia Wang menghentak kakinya sendiri dengan keras, memarahi diri sendiri terlalu ceroboh, terlalu terburu-buru memberikan hadiah, hingga merugikan diri sendiri. Pasti ada masalah dengan asal-usul giok itu. Semakin Lydia Wang memikirkannya, ia semakin marah. Ia langsung mendatangi rumah Qin untuk memarahi Thomas Qin, mengapa ia masih menyimpan giok yang tidak berguna ini. Lydia Wang juga tidak menyadari diri sendiri bahwa dirinya lah yang mengambil tanpa menanyakan terlebih dahulu, dan masih beraninya menyalahkan kualitas giok Thomas Qin. Setiba di rumah Qin, Lydia Wang berteriak keras. "Hei, bermarga Qin, keluarlah." Bibi Feng segera keluar, "Nyonya Wang, Tuan Muda sudah berangkat ke rumah sakit." Lydia Wang mendengus dingin, menoleh dan pergi ke rumah sakit Thomas Qin. Begitu ia tiba di depan pintu masuk rumah sakit dan keluar dari mobil, Lydia Wang mulai mengumpat. "Hei, yang bermarga Qin. Apakah kamu gila? Kamu membawa giok yang tidak beruntung itu bersamamu, apakah kamu sengaja menipuku?" Begitu ia membuka pintu, Lydia Wang sangat marah saat melihat Thomas Qin sedang duduk di dalam. "Hei, bermarga Qin, berikan penjelasan yang jelas kepadaku, dari mana giok Anda berasal?" Thomas Qin memandangnya dengan dingin, "Apa hubungannya denganmu? Kamu mencuri barangku, dan kamu masih berani menyalahkanku." Lydia Wang mendengus dingin, "Mencuri? Berapa banyak barang yang telah kamu ambil dari keluarga Zhu kami, dan berapa banyak uang yang telah kamu gunakan dari uang putriku? Apa yang salah, jika aku mengambil barangmu, kenapa kamu tidak mengatakan lebih awal bahwa ada masalah dengan giok itu? Apakah kamu tahu, aku menjadikannya hadiah untuk orang lain, lalu tidak hanya tidak menyenangkan orang lain, melainkan mendapatkan sebuah tamparan di wajah." Rasa sakit yang membara di wajahnya membuat Lydia Wang semakin marah, dan ia marah saat melihat penampilan acuh tak acuh dari Thomas Qin. "Apakah kamu menganggap bahwa sudah tidak ada orang tua yang mendidikmu sekarang? Jika hari ini aku tidak memarahimu, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang tuan muda." Lydia Wang sangat marah, meskipun dirinya tahu bahwa ini adalah kesalahan dirinya sendiri, namun ia tetap ingin mencari seseorang untuk melampiaskan emosinya sejenak. Thomas Qin adalah pelakunya, akan sulit bagi Lydia Wang jika tidak melampiaskan emosinya kepada Thomas Qin. Lydia Wang melangkah maju dan menamparnya. Namun, begitu Lydia Wang mengangkat tangannya, Denny Zeng yang berdiri di sampingnya langsung bertindak. Denny Zeng adalah pengawal keluarga Qi pada saat itu, keterampilannya sangat kuat dan cepat, tidak bisa dibandingkan dengan seorang wanita. "Pah!" Suara tamparan. Denny Zeng menamparkan wajah Lydia Wang. 5 sidik jari muncul di sisi lain wajah Lydia Wang, merah jernih dan cerah. Lydia Wang ditampar sangat kuat hingga membuat dirinya mundur beberapa langkah, ia menutupi wajahnya dengan ekspresi tidak percaya. "Kamu menamparku. Beraninya kalian menamparku. Hei, yang bermarga Qin, apakah kamu terlalu percaya diri? Beraninya kamu menyuruh seseorang untuk menamparku?" Denny Zeng mendekatinya selangkah demi selangkah, lalu berkata dengan dingin. "Aku adalah satpam rumah sakit, jika kamu terus bertingkah tidak sopan, jangan salahkanku bersikap kasar kepadamu."
Aura tegas Denny Zeng membuat Lydia Wang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ia tampak ketakutan. Oke, kalian hebat. Aku akan mengingat perbuatan kalian hari ini. Selesai berkata, sambil menutupi wajahnya, Lydia Wang pergi meninggalkan rumah sakit dengan panik. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.